menang atas kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Sahabat Iktus, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Masalah kekhawatiran merupakan masalah setiap orang. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa kekhawatiran merupakan bagian dari hidup. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah hidup tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Perbedaan khawatir dan merenungkan firman Tuhan hanyalah terdapat pada objeknya. Jika khawatir berarti terus-menerus memikirkan masalah, sedangkan merenungkan firman Tuhan adalah terus-menerus memikirkan firman-Nya. Dalam perikop ini, Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya, Tuhan melarang kekhawatiran. Kalau kita perhatikan saat Yesus memanggil murid-muridnya, mereka meninggalkan segala milik dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus. Para murid harus belajar hidup dengan iman atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup mereka. Pada bagian ini Yesus meneguhkan iman mereka agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yesus menyampaikan 3 kunci menang atas kekhawatiran. Yang pertama, mengucap syukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. Ayat 25 sampai 29. Arti pernyataan Yesus di ayat 25 adalah, jikalau Tuhan sudah memberikan hidup, masakan Tuhan tidak memberikan makanan yang kita butuhkan untuk hidup? Atau jikalau Tuhan sudah memberikan tubuh, masakan Ia tidak memberikan pakaian untuk tubuh? Oleh karena itu, bersyukurlah untuk apa yang kita miliki, untuk hidup, untuk tubuh, dan segala kebutuhannya yang masih tercukupkan hingga saat ini. Mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan, mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan telah berikan akan menolong kita untuk tidak khawatir dengan apa yang akan menjadi kebutuhan kita. 2. Memiliki iman yang bertumbuh. Ayat 30. Di ayat 30 penulis membandingkan pemeliharaan Tuhan atas kita dengan rumput di ladang. Rumput yang sebentar ada dan besok dibuang ke dalam api, dipelihara Tuhan, apalagi kita. Ia menyebut para muridnya sebagai orang yang kurang percaya. Mengapa seseorang menjadi kurang percaya atau kurang iman? Roma 10 ayat 17 menyatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berarti seorang menjadi kurang iman karena kurang mendengar firman Tuhan. Jika seorang menjadi pendengar firman yang baik, maka imannya akan bertumbuh dan ia tidak lagi dikuasai kekhawatiran. 3. Menetapkan skala prioritas. Ayat 31 sampai 34. Hal apakah yang menjadi prioritas dalam hidup? Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan Yesus berjanji, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 31. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, tetapi pola yang kita gunakan adalah Allah, kerja, hasil. Kalau Allah diabaikan, tinggal kerja dan hasil, maka seseorang mungkin berhasil mendapat apa yang diinginkan. Seseorang mungkin berhasil mendapat apa yang diinginkan, tetapi tetap tinggal dalam kekhawatiran. Sedangkan jika Allah ditempatkan nomor 1, bukan hanya pekerjaan dan hasil yang diperoleh, tetapi mendapat bonus, damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memenuhi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Sahabat Iktus, kekhawatiran tidak melenyapkan duka di hari depan, tetapi kekhawatiran melenyapkan kekuatan hari ini. Maka bagaimana agar kita menang atas kekhawatiran? Syukuri apa yang telah Tuhan berikan, tetap bertumbuh dalam iman, dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Saya mau belajar mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi saya, yaitu nyawanya sendiri ganti saya.
Masakan Ia tidak mencukupkan seluruh kebutuhan hidup saya? Kekhawatiran hanya menghabiskan energi saya, karena menurut penelitian, 98% yang saya khawatirkan ternyata tidak terjadi. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hal apa saja yang sering membuat saya khawatir? Hal apa saja yang telah Tuhan berikan kepada saya yang seharusnya saya syukuri? Apa yang dapat saya lakukan agar saya menang atas kekhawatiran? Tuhan Yesus, sayalah orang yang kurang percaya itu. Saya ingin menang atas kekhawatiran saya dengan belajar bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada saya. Saya mau menyukai firman-Mu agar saya kuat dan tidak mudah dikuasai kekhawatiran. Dengan memberikan tempat kepadamu di tempat utama, maka saya bukan hanya berhasil, tetapi memiliki damai sejahtera. Saya ingin agar orang lain mengenalmu, karena hidup saya melimpah dengan syukur. Amin. Khawatir akan hari esok merusak sukacita hari ini. Kristuslah